Yo pamen, back to you with me, saya Droid. Masih bukan nama sebenarnya guys. So, langsung aja guys, tanpa berlama-lama lagi. Apa sih itu anime? Anime adalah hentai. What the fuck? Anime adalah No, God! No, God, please, no! 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 Bukan. Itu bukan anime dan itu hanya pikiran-pikiran orang hentai di dunia yang memikirkan sebenarnya itu anime apa. Dan saya di sini telah melansir beberapa web yang bisa dibilang terpercaya untuk menjelaskan apa sih itu anime. Pertama, kita mulai dari awal. Anime dibacanya bukan anime. Yang bacanya anime itu pergilah, yang nonton video ini. Itu salah besar ya. Meme aja lu baca meme, apalagi anime lu baca anime. Aduh salah. Pergi aja. Harus dibaca anime. Adalah animasi khas Jepang yang biasanya diciri melalui gambar-gambar warna yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditunjukkan pada beragam jenis penonton. Anime dipengaruhi oleh gaya gambar manga komik khas Jepang guys. Kata anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter anime atau bahasa Inggrisnya animation yang diucapkan animation. Anime pertama yang mencapai kepopuleran tertinggi yang terluas atau apalah itu adalah Astro Boy karya Osamu Tezuka pada tahun 1963 guys, dan sekarang sudah sangat berkembang jika dibandingkan dulu. Dulu jelek banget grafiknya. Seperti kalian bisa tahu lah anime-anime dulu, One Piece, Dragon Ball, Naruto dulu grafiknya nggak terlalu bagus guys. Sekarang anime sudah berkembang jika dibandingkan zaman dulu. Dan grafiknya sudah berkembang sampai alur ceritanya lebih menarik dan seru. Masyarakat Jepang sangat antusias menonton anime, membaca manga dari anak-anak sampai orang dewasa. Mereka menganggap anime itu sebagian dari kehidupan mereka. Jadi mereka makan butuh anime, pergi boker butuh anime, atau semuanya butuh anime balik. Bahkan baju mereka anime. Itu aja. Mungkin itu. Aku juga nggak tahu. Hal ini yang membuat beberapa televisi kabel terkenal akan beberapa film kartun seperti Cartoon Network, Nickelodeon mengekspor kartunnya. Sekarang anime menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan bagi semua orang. Jadi kalau lo mau jadi animator anime, lo bisa menghasilkan duit dengan kerja keras lo. Tapi agak susah lah. Pembuat anime itu sendiri disebut dengan animator. Para animator bekerja di sebuah perusahaan media yang memproduksi anime. Dalam perusahaan itu terdapat beberapa animator yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah anime yang berkualitas. Tetapi sangat disayangkan gaji para animator tersebut kecil dibandingkan dengan kerja keras mereka. Yang tadi gue bilang kan, belum mau jadi animator anime sembarang aja, tapi susah. Jelas susahnya, gajinya kecil guys. Hal ini yang membuat para animator enggan untuk bekerja secara profesional. Mereka merasa itu tak sebanding dengan usaha mereka. Para animator itu sendiri sering disebut sebagai seniman bayangan karena mereka hanya bekerja seperti seorang seniman yang berusaha mengedepankan unsur cerita dan unsur interistik anime tersebut. Pembajakan juga mempersulit para animator untuk mendapatkan keuntungan penuh dari hasil kerja mereka guys. Meskipun ternyata juga ada gosip, itu cuma gosip guys, yang mengatakan bahwa ada juga pihak produsen anime yang menyebarluaskan karya mereka di luar perdagangan resmi.
mungkin gratis atau dibajak atau ditunjukkan untuk lebih mempopulerkan hasil kerja mereka. Dan tidak sedikit orang juga pergi ke Jepang untuk belajar mengenai pembuatan anime atau manga tentunya, karena tertarik telah melihat berbagai anime yang telah menyebar ke berbagai pelosok dunia, berbagai benua. Adapun yang membuat hasil karya yang merupakan hak atau bahkan mungkin meniru ciri anime, misalnya Korea dan beberapa negara Asia lainnya. Teknologi SG atau CG, komputer grafik, teknologi visual komputer dan sebagainya mempermudah pembuatan anime sekarang ini. Gampang sekarang, dulunya susah banget. Perkiraan dari yang gue baca ini, karena itu adanya menganggap bahwa quality artistik lebih rendah dibandingkan dengan anime masa lalu. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa kualitas gambar pun sekarang lebih nikmat dilihat, lebih mudah dimengerti karena gambar lebih profesional dan warnanya lebih bagus. Ditambahkan keberadaan teknologi HD atau anime juga bisa disebut adalah suatu kata yang digunakan untuk menyebut film animasi, dalam hal ini buatan Jepang yang biasa disebut Japanese animation atau apalah itu. Tapi sebutan ini sepertinya kurang populer. Jadi lo cari di Google Japanese animation mungkin lo dapat, tapi lo kira itu kartun lain lah. Anime ini bisa dikatakan mirip dengan kartun, gayanya berbeda, karakter dalam anime kebanyakan mempunyai mata besar. Kecuali karakter yang sudah dewasa yang mempunyai mata kecil dan rambut dalam anime diwarnai. Dan pewarnaan anime itu sangat susah guys dibilangnya. Warna-warna yang nggak biasa dipakai itu misalnya merah muda atau hijau yang biasa nggak dipakai itu dipakai di anime. Untuk targetnya tidak seperti kartun, kebanyakan ditunjukkan untuk anak-anak dan remaja laki-laki. Anime ditunjukkan untuk anak-anak, remaja, dewasa, pria atau wanita. Dan jangan pernah kasih sama kartun sama anime. Kartun itu beda guys, ini penjelasannya. Kartun adalah sebuah gambar yang bersifat representatif atau simbolik menggunakan unsur sindiran, lelucon atau humor. Kartun biasanya muncul dalam publikasi secara periodik dan paling sering menyoroti masalah politik atau masalah publik. Sebuah gambar kartun yang mengandung sebuah karakteristik yang dimuat oleh koran atau majalah yang dimuat di rubrik opini adalah kartun editorial atau editorial kartun. But menurut gue sih anime itu, menurut gue anime itu adalah sebuah kartun ya tentunya dari Jepang, bukan dari Arab. Ini dari Jepang guys. Kalau lo nggak tahu Jepang, cari di Google lah. Google tahu semuanya lah. Anime menurut gue itu kartun dari Jepang yang memiliki grafik yang bagus dalam 2D dan penggambarannya sangat bagus dan memiliki ekspresi yang mendalam, memiliki ekspresi mendalam guys. Misalnya ketawanya berlebihan, sedih emang sedih, marah emang marah banget. Gak sama dengan kartun. Dan yang paling menonjol dalam anime adalah garis-garis merah di pipinya jika mereka merasa malu atau tersipu. Ya gue nggak tahu apa sih tujuan itu guys, tapi itulah, orang Jepang memang kreatif dalam membuat anime. Bahkan dalam setiap musim di Jepang itu ada 4 musim, 3 bulan sekali gantinya ya. Itu selalu berganti-ganti anime guys. Gue sampai nggak bisa ikuti jadwal download anime itu guys. Wah sangat menyusahkan banget guys. Dan intinya anime itu kartun yang memiliki karakteristik wajah atau ekspresi yang sangat bagus. Oke guys, itu aja. Jangan lupa subscribe channel gue dan jangan lupa komen, like atau apalah. Dan salam damai dan jangan lupakan gue. Boom.